Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel aku, Ekbar Diary. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga videonya menginspirasi dan bermanfaat. Jadi sesuai dengan judul videonya, hari ini aku tuh mau berbagi tips ala aku untuk menata rumah kontrakan supaya lebih rapi dan kelihatan lebih simple. Sambil aku bercerita, aku mau sambil beres-beres ya bun. Karena kalau nggak diberesin sama aku, mau sama siapa lagi gitu kan, nggak mungkin bisa beres sendiri. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh atau lagi cari ide untuk mendekorasi rumah kontrakan 3 petak. Jadi di ruang tamu kontrakan aku ini tuh, aku simpen meja rak TV. Ini ukurannya nggak terlalu besar ya. Karena mengingat ruang tamu aku tuh ukurannya 2,5 meter kali 3 meter. Nah di samping rak TV-nya juga tadi tuh ada akuarium. Dan TV aku tuh aku simpen di tembok supaya lebih rapi. Lanjut karena aku tuh nggak ada kursi, jadi aku simpen karpet. Jadi ruang tamu ini tuh serbaguna banget, bisa untuk nonton TV atau sebagai tempat makan. Untuk dekorasi ruang tamunya, di sini aku cuma nambahin 5 figura dan juga 1 jam dinding aja. Dan untuk jendelanya di sini aku tambahkan gorden yang dilipat kayak gitu ya. Untuk di bagian tengah kontrakan ini tuh aku gunakan sebagai kamar. Di sini barang-barangnya nggak terlalu banyak, cuma ada kasur, lemari, kipas, dan juga lemari kecil. Nah sebagai pemanis aku tambahkan juga karpet kecil di antara kasur dan juga lemari. Supaya ruangannya terlihat lebih luas, kasurnya aku tuh nggak dibalikin ke lemari ya, tapi aku hadapkan kasurnya ke tembok dekat lorong. Untuk lemarinya aku gunakan lemari yang 3 pintu, supaya baju aku dan juga baju suami itu masuk semua. Dan di lemari ini tuh aku masukkan juga tas, handuk, spray, dan juga lain-lain. Jadi untuk ukuran kamar ini meskipun gak terlalu luas, tapi barang-barangnya tertata dengan rapi. Untuk lemari kecilnya aku gunakan sebagai tempat penyimpanan make up dan juga skincare. Kemudian aku juga simpan hair dryer, setrikaan, dan juga barang-barang lainnya. Untuk dekorasinya di sini aku cuma menggunakan lampu tidur. Lanjut ke bagian depan kontrakan. Karena lahannya itu nggak terlalu luas, di sini aku cuma menambahkan jemuran handuk. Sekaligus aku tuh juga gunakan sebagai tempat untuk menyimpan helm. Di sampingnya ada lemari Excel yang aku sulap menjadi rak sepatu. Namanya juga kontrakan ya teman-teman, jadi kita harus pandai mengatur posisi dan juga barang-barangnya. Nah sekarang kita pindah ke bagian dapur. Sambil beberes, aku mau jelasin dekorasi apa aja yang ada di dapur ya. Aku tambahkan pajangan bunga plastik supaya dapurnya lebih manis. Di bagian tengah-tengahnya sebetulnya ada figura tapi nggak kelihatan ya. Figuranya aku pilih yang bertuliskan tulisan-tulisan motivasi dengan warna yang simple. Untuk rak bumbunya juga aku tuh simpen di bagian atas supaya kelihatan lebih rapi dan nggak berantakan. Sebetulnya dinding dapur kontrakan aku ini tuh menggunakan keramik. Tapi karena warnanya itu kurang cerah, awalnya tuh warna abu-abu atau krem. Jadi aku tambahkan wall foam warna putih ini supaya dapurnya terlihat lebih terang dan juga bersih. Nah, lanjut ke bagian bawah meja dapur. Awalnya di sini aku menggunakan tirai yang dipasang menggunakan kabel. Tapi hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi tirainya tuh melewat-melewat gitu. Dan sesuai saran dari teman-teman online yang pernah komentar di YouTube aku, katanya menggunakan tongkat ajaib aja. Jadi hari ini aku mau ganti tirainya menggunakan tongkat ajaib. Nah bagian belakang kontrakan aku ini tuh selain digunakan sebagai dapur, juga aku tuh simpan mesin cuci dan juga kulkas. Karena kebetulan toiletnya tuh dekat banget sama dapur, jadi mesin cucinya aku simpan di luar aja. Oh ya, untuk meja kolong dapurnya aku juga simpenin barang-barang ya. Jadi di mana ada ruangan kosong atau space, di situ aku masukin aja barang-barang. Satu kolongnya aku gunakan sebagai tempat untuk menyimpan bumbu dan juga bahan makanan.
Satu kolongnya lagi aku gunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang seperti wajan, panci, baskom, dan lain-lain. Dan satu kolongnya lagi aku gunakan sebagai tempat menyimpan tempat sampah, gas, dan juga sabun-sabun hasil belanja bulanan. Nah teman-teman, aku sekarang lagi masangin dulu tongkat ajaib buat masang tirainya. Kolong dapur aku kelihatan lebih rapi banget dibandingkan sebelumnya. Makasih banget ya buat teman-teman yang udah saranin aku buat pasang tongkat ajaib ini. Nah tapi ini tuh ada 2 gorden yang bolongannya tuh nggak cukup buat tongkat ajaib, jadi mau aku lipat-lipat aja. Mungkin kalau dulu aku tahu ada tongkat ajaib, aku tuh nggak akan beli kabel-kabelan buat masang tirai ini. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting sekarang dapur aku udah lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mau masang gorden, aku saranin lebih baik menggunakan tongkat ajaib dibandingkan menggunakan kabel ya. Karena hasilnya lebih kokoh dan juga lebih rapi banget. Aku mau lanjut buat nyuci piring dan juga wajan, sekaligus mau ceritain apa aja yang ada di bagian sink ini. Nah karena bagian sink ini tuh cukup besar, jadi aku tuh simpenin rak piring ya. Tapi rak piringnya tuh yang kecil aja, yang cuma 2 tingkat. Di rak piringnya juga aku tuh simpenin piring secukupnya aja. Terus ada beberapa gelas dan juga mangkuk. Nah di bagian samping keran sink, aku simpen rak bolong-bolong untuk menyimpan sabun dan juga spons pencuci piring. Untuk pemanisnya aku juga tambahkan bunga daun sintetis atau plastik. Teman-teman, jadi di sini tuh aku bukannya mau menggurui buat ngasih tips dekorasi, tapi aku tuh cuma mau berbagi aja, siapa tahu teman-teman terinspirasi atau lagi nyari-nyari inspirasi buat dekorasi dapur dan juga rumah kontrakannya ya. Oke lanjut, di samping sink pencuci piring aku juga tambahkan lap buat ngelap tangan kalau udah beres nyuci piring. Untuk mengeringkan wajan, aku tuh menambahkan gantungan di atas seperti ini, supaya airnya menetes ke dalam sink. Lanjut, sekarang tuh aku mau food prep sedikit bahan makanan. Nah, supaya bahan makanannya tuh tertata dengan rapi, sebaiknya menggunakan food container. Tapi jujur, di sini tuh aku juga masih menggunakan food container yang masih asal-asalan ya. Jadi insya Allah kalau nanti udah punya uang, aku mau beli food container yang lebih rapi, supaya space yang ada di dalam kulkasnya itu terpakai semuanya. Nah kalau yang aku ini kan ada yang kotak dan juga bulat, jadi pas masuk kulkas tuh saling berdesakan. Nah sebaiknya menggunakan food container yang kotak-kotak aja. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku sampai selesai. Ambil hal-hal positifnya aja dan mohon dimaafkan kalau aku ada salah-salah kata ya. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Semoga teman-teman gak bosen buat mampir ke channel aku dan nonton videonya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.